Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perenungan kita saat ini didasarkan pada kitab Nahum pasal 1 ayat 1 sampai 13. Tetapi saya hanya akan membacakan ayat 3 dan ayat 7 saja. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi Ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Ia berjalan dalam puting beliung dan badai, dan awan adalah debu kakinya. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ayat-ayat ini menolong kita untuk mengerti betapa Allah memegang kendali atas seluruh kehidupan di dunia ini. Dan untuk memahaminya, kita belajar dari bangsa Asyur. Bangsa kepada siapa firman Allah ini pertama kali ditujukan. Asyur adalah sebuah kerajaan adidaya pada zaman itu. Ibu kotanya adalah Niniwe, kota yang pada suatu hari dikunjungi oleh Nabi Yunus yang berseru, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Sesungguhnya Yunus enggan memberitakan undangan Allah bagi Niniwe agar mereka bertobat. Mengapa? Ada sangat banyak kejahatan yang telah dilakukan Niniwe kepada bangsa Israel. Karena itu Yunus hanya ingin satu hal, Allah menghukum Niniwe. Tetapi Allah memegang kendali atas segala sesuatu, dan Allah memberi kesempatan kepada Niniwe untuk bertobat. Akhirnya Yunus datang ke kota itu memberitakan undangan Allah, dan seluruh kota itu, mulai dari raja hingga rakyat biasa, mereka semua bertobat. Setelah peristiwa pertobatan itu, Niniwe dan kerajaan Asyur secara keseluruhan menjadi kerajaan yang semakin maju dan sangat kuat. Apakah Allah mempunyai tujuan atas pertobatan bangsa itu? Jawabannya adalah ya. Allah mau memakai bangsa Asyur untuk mendisiplin umatnya. Dalam hal ini, penduduk Israel di kerajaan utara, agar mereka kembali kepada Tuhan. Jadi, dalam hal ini, sesungguhnya Asyur tidak lebih dari alat dalam tangan Tuhan untuk menolong umat Allah. Tetapi sejarah Alkitab mencatat bagaimana bangsa itu kemudian melupakan Allah. Ketika mereka menyerang Israel, mereka melakukannya secara beringas dan membabi buta. Bahkan mereka menghina Allah. Apakah Allah tidak berdaya menghadapi keangkuhan bangsa Asyur? Allah kita adalah Allah yang memegang kendali atas sejarah dan hidup manusia. Dan sejarah membuktikan sekitar 40 tahun kemudian, bangsa Asyur dikalahkan oleh kerajaan Babel. Kota Niniwe yang semula megah dan sangat modern benar-benar menjadi rata dengan tanah seperti tidak pernah ada di muka bumi. Bapak Ibu Saudara, inilah kebenaran yang kita pahami dari Nahum pasal 1 ayat 3, bahwa Allah yang memegang kendali dan Allah tidak membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Sekarang kita beralih ke ayat 7. Kata firman Tuhan, Tuhan itu baik. Kebaikan Tuhan nyata bahwa dalam kegagalan manusia, jika ia datang kepada Allah
dan meminta pertolongannya, maka Allah akan menolongnya. Karena Allah mengenal orang-orang yang berharap kepadanya. Ayat ini sedemikian indah, menggambarkan kebaikan Allah yang menunggu dan mau menolong orang-orang yang percaya kepadanya. Bapak Ibu Saudara, Tuhan adalah yang memegang kendali. Ia berkuasa menghentikan keangkuhan manusia. Tetapi bukan hanya itu. Tuhan yang memegang kendali, Ia berkuasa menolong ketika hidup kita dilibas oleh masalah. Bukankah kebenaran ini menjadi penghiburan dan kekuatan bagi kita di tengah tekanan hidup yang tidak mudah? Ketika persoalan melanda sekuat banjir bandang yang memporak-porandakan segala sesuatu, Tuhan mau kita datang kepadanya dan meminta pertolongannya. Terkadang masalah membuat kita kalah, tetapi Allah lebih besar dari masalah kita, karena Dia yang memegang kendali. Yang perlu untuk kita lakukan adalah terus-menerus bergantung kepada Allah. Sesuatu yang tidak mudah untuk dilakukan, karena terkadang orang percaya pun tidak sabar. Mari kita terus berdoa dan menunggu uluran tangan Allah yang pasti datang pada waktunya. Mari kita terus berdoa agar kita tidak memilih jalan yang salah ketika hidup sedang dilanda masalah. Bapak Ibu Saudara, Tuhan berkuasa menolong kita karena Ia adalah Tuhan yang memegang kendali. Mari kita berdoa. Kami bersyukur bahwa hidup kami dalam kendali Tuhan. Karena itu ajari kami untuk terus percaya dan berharap hanya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberkati kita.